Selamat pagi teman-teman. Kita masuk dalam doa ya. Kita memulai persekutuan perenungan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami datang ke dalam tata anugerah-Mu Tuhan, memohon anugerah-Mu Tuhan untuk perenungan pada pagi hari ini dan persekutuan doa kami Tuhan. Kami sekali lagi minta Engkau sendiri yang memberkati dari awal sampai akhir, dan Engkau memberkati mulut hamba Tuhan, menyampaikan firman yang Tuhan mau hamba sampaikan. Tuhan berkati setiap teman-teman yang hadir supaya mereka boleh konsentrasi tenang dan boleh mendengarkan dengan baik dan diberkati. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Teman-teman dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membawa satu perenungan tentang segala sesuatu indah pada waktunya. Ini akan diambil dari Pengkhotbah 3. Saya akan bacakan Pengkhotbah 3, kali ini agak panjang sedikit. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih lelah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat ke-11 yang penting ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Kemudian ayat 14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikianlah firman Tuhan. Puji syukur ya, ini adalah satu bagian Alkitab yang kita rasa ini sangat indah ya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya. Dan saya mau ngajak kita berpikir. Nah, waktu kita merenungkan waktu lahir dan waktu mati, mana yang lebih baik? Saya ajak kita berpikir ya. Ini tergantung konteks ya. Tergantung konteks ya. Kalau orang pikir, wah ada nabi yang mengutuki hari kelahirannya. Juga ada yang firman Tuhan bilang mati adalah keuntungan. Kalau kita mati, berarti kan itu pintu menuju hidup yang kekal ya. Hidup yang kekal. Kalau kita waktu menangis dan waktu tertawa, mana yang lebih baik? Kalau kita ada dalam Alkitab, dalam khotbah di bukit, berbahagialah, diberkatilah yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Jadi kita harus lihat konteksnya yang mana ya. Waktu mengasihi atau waktu membenci, mana yang lebih baik? Kalau kita lihat mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Tapi kalau kita membenci segala sesuatu karena Kristus, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Maksudnya kalau mengasihi Kristus itu oke gitu ya.
Nah, kenapa saya mau membandingkan begini ya? Seringkali kita itu waktu melihat, oh waktu lahir mungkin lebih indah daripada waktu mati ya. Waktu tertawa itu lebih indah dari waktu menangis. Kita seringkali berpikir pola pikir yang dikotomis, yang dimana kita memandang sesuatu sisi lebih baik daripada yang lain. Maksudnya apa? Saya kasih contoh begini. Pemikiran sederhana dikotomis yang memandang satu sisi lebih baik daripada yang lain. Misalnya kalau kaya miskin, tentu kita secara logis pikir yang kaya itu lebih baik ya, secara common sense ya, secara common sense yang kaya lebih baik. Tapi ingat, dalam Alkitab ada dikatakan berbahagialah yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Bahkan ada satu pengertian di dalam kitab Lukas, khotbah di bukit, berbagi yang miskin di hadapan Allah, nggak ada, di hadapan Allah nggak ada berbagi yang miskin karena mereka yang punya kerajaan surga. Itu dalam khotbah di bukit Lukas ya. Nah, dan juga ada celaka yang kaya. Nah, jadi kan ada perkataan begitu ya. Kita bisa mengerti yang mana ya yang lebih baik gitu ya. Ada sehat, sakit. Kalau kita tentu secara common sense yang sehat berarti lebih baik, betul kan? Itu secara kita orang sehat yang berpikir ya harusnya yang sehat lebih baik. Kerja atau istirahat mana yang lebih baik? Orang pikir kerja lebih baik. Ketawa dan meratap mana yang lebih baik? Ya tentu orang pikir ketawa yang lebih baik gitu ya. Pintar atau bodoh mana yang lebih baik? Pengkhotbah bilang dua-duanya mati gitu. Pengkhotbah dua-duanya akan menghadapi kematian. Siang dan malam mana yang lebih baik? Kelimpahan dan kekurangan mana yang lebih baik? Nah, kalau kita lihat secara pemikiran dikotomis, kita bisa memandang bahwa yang kaya, yang sehat, yang produktif, yang pintar, yang siang hari, kelimpahan itu lebih baik daripada sisi yang miskin, yang sakit, yang meratap, yang mungkin lebih bodoh, yang hari malam, kekurangan, dan sebagainya. Ini adalah pola pikir yang alamiah, yang common sense ya. Tapi saya mau ngajak kita berpikir, kadang-kadang realitanya belum tentu begitu. Yang kita pikir mungkin sesuatu yang bad, itu belum tentu bad loh. Coba saja kita berpikir ya. Yang kita pikir sesuatu yang kelihatan hari yang jelek, belum tentu itu, atau kondisi yang jelek, belum tentu itu kondisi yang jelek. Saya coba mengajak kita berpikir, ketika Tuhan Yesus mengalami penghukuman dosa manusia karena dosa manusia ya, ketika itu penderitaan itu terbesar, tapi itu adalah berkat terbesar. Betul kan? Itu adalah berkat terbesar. Itu adalah kutuk yang terbesar dan itu adalah berkat terbesar. Ketika Paulus mengalami duri dalam daging, itu adalah bad, betul kan? Kalau kita secara dikotomis ya, tapi itu sebenarnya ada anugerah Tuhan di sana. Waktu kita mengerti bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati itu bisa mengerti hal yang baik juga gitu. Dan bagaimana kita bisa mengerti semua ini? Karena kita tahu dalam kitab Roma 8 ayat 28, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Segala sesuatu bukan hanya sisi yang kiri atau sisi yang kanan dari pemikiran dikotomis, tapi segala sesuatu mendatangkan kebaikan karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Nah, teman-teman, waktu kita melihat segala sesuatu ada waktunya. Waktu-waktu kita pikir bahwa yang lahir mungkin lebih baik dari mati, menanam lebih baik daripada mencabut yang ditanam, tertawa lebih baik daripada menangis, menari lebih baik daripada meratap, memeluk lebih baik dari menahan diri dari memeluk, mencari lebih baik dari membiarkan rugi. Biasa kita berpikir begitu, menyimpan lebih baik daripada membuang, mengasihi lebih baik dari membenci. Tapi apakah demikian benar? Ini kalau kita renungkan satu realita bahwa kita seringkali nggak bisa tentukan waktu-waktu itu loh. Betul nggak? Waktu lahir kita bisa tentukan, waktu mati kita bisa tentukan, nggak bisa. Bahkan kalau kita mikir ya, waktu damai, waktu perang, waktu mengasihi, waktu tidak mengasihi, waktu tertawa, waktu menangis, seringkali waktu-waktu itu kan kita nggak bisa kontrol sepenuhnya. Waktu kita relasi pikir baik-baik, tiba-tiba ada event yang bisa bikin kita konflik. Mungkin kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita bisa alami itu ya. Tadinya baik-baik, konflik. Gitu betul kan? Dalam relasi semuanya kita pikir baik-baik, ternyata ada ribut gitu. Jadi kita nggak bisa kontrol sepenuhnya karena semua ini adalah milik Allah. Alkitab mengatakan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Tujuannya apa? Supaya manusia takut akan Dia. Jadi kita nggak bisa ngontrol banyak hal. Kalau kita lihat ujung-ujung dari kitab Pengkhotbah itu ya, kitab Pengkhotbah itu punya summary,
punya kesimpulan, jadi di dalam kesia-siaan hidup di bawah matahari ini, yang paling penting adalah takut akan Tuhan. Akhir dari kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Teman-teman dalam Tuhan, ini apa relevansinya dengan kita yang bergumul dengan caregiver dan GKM? Apa relevansi ayat ini? Seringkali kita mungkin ingin punya konsistensi dalam satu sisi ya, selalu sehat, selalu stabil. Secara common sense memang begitu, betul kan? Kita pengen satu sisi di satu sisi waktu yang terus diem di situ gitu. Tapi waktu kita mengalami GKM, seringkali waktu ini nggak bisa kita kontrol. Ada saatnya kita mengalami, mungkin kalau yang bipolar, ada waktunya kita mengalami mania atau hipomania, atau bahkan depresi gitu ya. Ada waktu relasi kita dengan teman-teman baik, tiba-tiba kita kambuh, relasi jadi buruk. Ada waktu kita stabil, tapi ada waktu kita kurang stabil gitu. Ini saya berarti kita selalu ada dua yang selalu berarti kita nggak bisa baik-baik gitu, bukan begitu ya. Saya bukan maksudnya begitu ya. Maksudnya kondisi-kondisi gini adalah ada ada rentangan-rentangan yang kita itu seringkali nggak bisa kontrol gitu. Nah, seringkali secara natur kedagingan tentu semua pengennya statis ya. Oh, enak di satu sisi yang lebih baik ya. Misalnya saya seringkali berpikir, kalau dulu ya saya berpikir bahwa kalau hipomania itu lebih enak, lebih baik ya. Karena lebih energik, lebih banyak energi, lebih kreatif, lebih produktif, lebih fokus, lebih menghasilkan. Ini kan lebih baik, betul kan? Ya, secara umum ya. Kalau kita lagi depresi kan moody, nggak ada energi, nggak bisa konsen, lebih males. Ini kan seakan-akan lebih buruk ya. Nah, secara common sense saya pikir begitu dulu ya. Kalau hipomania, tapi ternyata kalau kita renungkan ya, kalau hipomania atau mania itu bisa lebih mudah konflik, bisa mudah lebih spending hal-hal yang nggak perlu, habisin duit, bisa lebih kurang tahan emosi, lebih mudah sensitif, kurang penguasaan diri, bisa jatuh dalam nafsu, lebih mudah marah. Dan ini apakah lebih baik? Nggak selalu kan, betul ya? Nggak selalu hipomania lebih baik daripada depresi. Masa-masa nggak stabil keadaan manusia seakan-akan kalau kita lagi di GKM, keadaan nggak stabil itu kita pikir itu hal yang buruk gitu ya. Tapi jujur bicara ya, itu yang membentuk saya loh. Saya waktu di masa-masa banyak bad itu ya, justru merenungkan dan buku Terang Allah di Tengah Kegelapan itu refleksi ketika saya banyak di dalam masa gelap gitu. Di rumah sakit, perenungan kehidupan dan sebagainya. Jadi yang bad itu nggak selalu bad, yang good tuh nggak selalu good gitu. Seringkali kita mau statik, mau konsisten di satu sisi. Nggak ada salah dengan pemikiran seperti itu, tapi andai kata kita tahu bahwa hidup itu penuh dinamika gitu. Bisa berubah-ubah. Ada perkataan bahwa the unchanging thing is everything is changing gitu. Hal yang nggak berubah adalah segala sesuatu berubah gitu. Nah, banyak hal kita nggak bisa kontrol. Dan gimana kita bisa mengatasi setiap siklus kehidupan yang berubah-ubah itu? Gimana kita bisa atasi setiap siklus yang berubah-ubah dalam hidup kita? Hidup ini penuh misteri. Hidup ini penuh misteri. Kita itu nggak bisa ngerti sepenuhnya. Makanya dikatakan dalam Alkitab, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia nggak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Hidup penuh misteri. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kita nggak ngerti banyak hal. Saya mau cerita satu cerita ya. Ini cerita true story ya. Saya pernah dengar dulu itu masih VCD ya. VCD tentang satu calon suami istri yang kemudian menikah. Sebelum mereka mau menikah itu, mereka mau pernikahan mereka supaya glorify Tuhan. Supaya memuliakan Tuhan ya. Tapi setelah menikah, ditemukan suami itu menderita kanker di kupingnya. Sampai suaminya di kemo, mukanya makin rusak, ujung-ujungnya nggak ketolong dan meninggal gitu. Kalau kita lihat kan ini kisahnya kisah dunia ya, kok tragis ya. Mau menikah, udah menikah tiba-tiba ada kemo, ada cancer gitu ya. Terus di kemo dan sebagainya, dan makin lama kesehatan makin buruk gitu ya. Ini kan proses yang, aduh, tragis gitu ya. Tapi dalam cerita Tuhan, proses suaminya dalam pengobatan, banyak keluarga yang percaya Tuhan. Sampai suaminya mati itu kan didokumentasikan film-film itu ya.
istrinya itu sampai suaminya mati itu menyanyikan lagu Glorify Thy Name. Itu lagu mereka yang sebelum mereka menikah itu mereka itu mau memuliakan Tuhan. Waduh, itu sedih loh dengar begitu ya. Jadi ini cerita yang bahwa kematian itu hal yang seakan-akan kita pikir buruk ya, tapi Tuhan pakai demi kebaikan, demi memuliakan nama Tuhan. Nah, saya pun ada rekan teman dekat saya itu pendeta Bakti Anugrah ya dari GRI. Almarhum istrinya Vikaris Verena itu, dia juga pernah kena cancer gitu ya, kena cancer uh, dan pergumulan yang nggak mudah gitu ya. Proses yang makin dying, yang makin kondisinya makin lama makin jelek ya. Dan saya melihat ya, waktu Vikaris Verena itu ya teman saya juga ya, dia bikin rekaman untuk anak-anaknya supaya cinta Tuhan. Supaya nanti kalau mama udah nggak ada, coba bayangin, coba kalau ada rekaman seperti itu kan sedih ya, kita dengar kalau mama udah nggak ada, kamu harus gini ke anak-anaknya gitu ya. Nah, prosesnya meninggalnya juga nggak mudah gitu. Vikaris Verena, dia itu, saya pernah dengar dari kesaksian pendeta Bara, dia bilang Vikaris Verena itu paling takut proses kematian itu kalau dia sesak. Tapi akhirnya dia mengalami sesak di ventilator pada proses kematiannya. Besoknya ketika Vikaris Verena meninggal, besoknya pendeta Bara masih khotbah. Dan itu hal yang gak mudah gitu ya. Waktu meninggalnya Vikaris Verena itu banyak sekali yang hadir, banyak sekali yang terberkati gitu ya. Itu kan momen-momen yang kita pikir ini momen-momen yang kok bisa lihat kematian itu kan hal yang kita pikir mungkin sesuatu yang buruk ya, tapi itu kematiannya membawa kemuliaan Tuhan. Banyak hal yang kita nggak bisa ngerti. Hidup ini banyak misteri. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ya, ini lebih jelas lagi. He made everything beautiful in its time. Maksudnya apa? Bukan, kalau kita pikir, kadang-kadang kita mikir, oh indah itu pada akhirnya, ujungnya, terakhir, nanti kita di surga indah gitu ya. Ya, kita nanti kalau udah mati, udah selama-lamanya bersama Tuhan, itu baru indah. Sekarang di dunia sengsara terus gitu ya. Nah, ternyata bukan begitu loh. Di dalam pengkhotbah itu dikatakan bahwa He made everything beautiful in its time. Dalam setiap waktunya itu indah. Dalam setiap fasenya, dalam setiap waktunya itu indah. Kita pikir bahwa segala sesuatu indah itu akhirnya, tapi bukan. Pada setiap momennya itu indah. Pada setiap momennya indah. Wah, ini pemikiran yang susah dimengerti ya. Pada setiap momennya indah. Teman-teman dalam Tuhan, kalau ada yang pernah nonton Inside Out ya, yang sekarang kan yang kedua, yang ke satu itu film yang ke satu ya, Inside Out yang ke satu itu dari Pixar itu ya. Ini ada seorang perempuan yang namanya Riley itu ya. Dia itu kalau dilihat ada psikologis dia itu dipersonifikasikan dengan beberapa karakter gitu ya. Ada yang happy, ada yang anger, ada yang sad, ada yang anguish, dan ada yang fear gitu ya. Itu di dalam yang pertama ya. Ada 5 karakter ya, yang di dalam psikologis dia. Ada emosi-emosi gitu ya, ada emosi-emosi. Nah, pada saat di film film Inside Out yang pertama ini adalah, ini film yang bagus ya, film Inside Out 1 dan 2 itu film yang bagus ya. Si happy ini, yang sukacita ini, yang happy, yang joy itu, si joy ini selalu pengen pegang sisi kendali psikologis gitu. Karena dia pikir kalau dia pegang itu jadi si relay-nya happy. Tapi akhirnya dia nggak suka kalau misalnya si Seth itu memegang kendali. Karena kalau setiap Seth megang kendali, jadinya akhirnya kacau semuanya. Si Seth itu sedih ya, sedih. Namun akhirnya di dalam film itu terbuka. Waktu banyak hal si Joy itu menekan si Happy untuk bukan si Joy itu menekan si Seth untuk nggak pegang kendali. Akhirnya malah jadi berantakan gitu. Karena emosinya ditekan. Jadi perasaan sedih itu kita nggak boleh tekan dalam hidup kita ya. Kalau kita sedih, kita di hadapan Tuhan kita sedih aja gitu ya. Nah, akhirnya dalam film itu terbuka ya. Ada flashback waktu peristiwa Seth terjadi, kesedihan terjadi, seringkali itu ada penghiburan gitu. Makanya bisa joy lagi karena ada Seth gitu. Karena itu seperti siklus kan ya. Seperti siklus kehidupan. Jadi kalau kita lihat sehabis pelangi, seperti pelangi itu muncul sehabis hujan gitu. Paham ya? Jadi ketika kita lihat bahwa
kehidupan ini adalah sedih, ada susah, ada apa, tapi nanti ada sukacita lagi gitu. Ada waktu yang ritme yang akan berubah gitu. Nah, teman-teman, dalam Kristus Yesus, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tuhan izinkan segala sesuatu dalam hidup kita itu indah pada waktunya. Cuman kita nggak ngerti aja. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami peristiwa gelap dalam hidup kita, mengalami pergumulan ini dan itu, mengalami pergumulan relapse, kita melakukan kesalahan ini dan itu. Kita pikir ini semuanya bad gitu, kita pikir ini bad gitu, suatu hal yang buruk gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di dalam semua keberadaan kehidupan ini, semua itu ada indah pada waktunya gitu. Ada keindahan di balik semua fase yang kita nggak ngerti. Kenapa? Karena di dalam setiap fase itu Tuhan setia sama kita. Tuhan setia sama kita. Tuhan mengasihi kita seperti janji nikah yang di saat susah, di saat senang, di saat kelimpahan, saat kekurangan, saat sehat, saat sakit, hari terang, hari gelap, Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Semua fase itu indah karena Tuhan ada di dalamnya yang setia pada kita. Respon kita seharusnya mengasihi Dia dan kita bersyukur atas setiap fase. Dan kita belajar takut akan Dia di dalam setiap fase. Karena takut akan Tuhan itu suci untuk selamanya. The fear of the Lord is clean, enduring forever. Jadi bertahan selama-lamanya. Teman-teman, dalam Kristus Yesus, sebenarnya ya, waktu saya membuat perenungan ini juga, saya sebenarnya lagi masuk fase yang lebih di bawah ya, lagi depresi. Kalau awal-awal itu saya tuh senang dalam fase hipomania. Saya produktif, saya bisa banyak hal ya, waktu berenang itu terakhir bisa sampai bolak-balik 17 kali. Kemarin tuh beberapa hari yang lalu cuma 3 kali. Udah kecapean. Udah kecapean. Kayaknya ini nggak ada pencapaian gitu, nggak ada pencapaian. Tapi saya belajar menikmati fase-fase yang Tuhan berikan, belajar fase-fase yang Tuhan berikan. Segala fase kita harus belajar berrelasi dengan Tuhan Allah dan belajar menyerahkan diri padanya, bersyukur seperti waktu hari Rabu kemarin kan give thanks ya, bersyukur dalam segala keadaan karena itu ada yang dikehendaki Tuhan ya. Jadi kita harus memikirkan bahwa di dalam setiap fase kehidupan kita, apapun itu fasenya, fase stabil, fase kurang stabil, fase hipomania, fase mania, kita belajar untuk tetap dekat sama Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap untuk bergantung pada Tuhan. Jadi fase-fase kita lihat semua itu baik kalau kita dekat sama Tuhan gitu, kalau kita berkonek sama Tuhan dan Tuhan setia sama kita dan semua itu ada keindahannya. Ada keindahannya. Setiap fase ada keindahannya, kita nikmatin bersama Tuhan. Karena Tuhan sudah jadikan semua itu nggak salah gitu. Tuhan sudah tetapkan semuanya itu, Tuhan sudah izinkan semua itu terjadi, semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Mari kita belajar semua dalam hidup kita, dalam fase apapun yang kita alami, dalam waktu-waktu yang kita alami, kita tetap boleh bersyukur, memuji Tuhan, dan mengasihi Dia. Dia setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selama-lamanya setia sama kita. Mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk perenungan pada pagi hari ini Tuhan. Kami belajar Tuhan bahwa di dalam setiap fase kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami tahu Tuhan bahwa semua itu adanya baik adanya Tuhan. Walaupun kami seringkali nggak bisa melihat itu, kami nggak bisa melihat itu Tuhan, tapi supaya kami boleh diizinkan Tuhan mengimaninya, bahwa Tuhan tetap setia pada kami dalam setiap fase kehidupan kami, apapun yang kami alami Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya itu sendiri Tuhan, pada fasenya itu sendiri. Kami bersyukur Tuhan untuk perenungan pada pagi hari ini. Tolong supaya kami menghargai waktu-waktu kami Tuhan, di dalam kehidupan yang Tuhan berikan di bawah kolong langit ini, di bawah matahari ini. Supaya kami terus takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi akan berdoa, kiranya Tuhan pimpin, supaya kami boleh berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa jawab syukur. Amin.